Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang wajib. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak ada amal yang lebih Allah cintai, tidak ada yang ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih, tidak ada yang lebih Allah cintai dibandingkan amal yang wajib. Maka kalau ada orang yang pengen tahu amal apa yang paling Allah cintai, jawabannya adalah amal yang wajib. Maka ketika Nabi ditanya amal apa yang paling utama, ayyul amali afdal, jawabannya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini adalah amalan yang wajib. Lebih lanjut lagi beliau menambahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga amalan yang wajib. Kemudian beliau bersabda, jihad fi sabilillah. Saat Nabi bersabda saat itu, jihad fi sabilillah hukumnya wajib. Sementara saat ini jika jihad yang dimaksud adalah perang, maka cukup diwakilkan kepada militer atau Tentara Nasional Indonesia. Kewajiban kita jihad yang lain, jihad pendidikan, jihad ekonomi, dan jihad-jihad yang lainnya. Bapak Ibu, sesuai dengan yang tertulis di sini, Syawal. Apa itu Syawal? Syawal di sini sering dimaknai meningkat. Memang benar, karena asalnya Syawal ini dinamai karena meningkatnya cuaca panas. Dan saat ini betul-betul Syawal karena panasnya meningkat. Indikatornya banyak di antara yang hadir menyulap selebarannya menjadi kipas. Maka itu indikator panasnya meningkat. Mohon maaf, ini saya tidak bercanda. Memang Syawal itu artinya meningkat, yang aslinya dulu panas yang meningkat. Jadi urut-urutannya begini. Bulan-bulan Hijriah itu sudah dikenal sejak masa milah Ibrahim, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah kenal Ramadan, mereka sudah kenal Syawal, mereka sudah kenal Dzulqa'dah. Pada saat itu belum ada kewajiban puasa, belum ada sholat Idul Fitri, tapi nama-nama ini sudah dikenal. Kenapa? Karena saat nama ini diberi nama pertama kali terkait dengan cuaca saat itu. Sya'ban artinya adalah bercerai dan berpisah. Orang-orang bercerai, berpisah. Untuk apa? Pencari mata air. Kemudian mereka bertemu lagi, maka ini namanya Sya'ban, karena mulai kesulitan air. Ramadan dari kata romat artinya panas membakar, karena memang panas matahari sudah mulai terasa, maka disebut romat, panas membakar. Kemudian setelah itu Syawal, panasnya meningkat, itu artinya Syawal. Maka Bapak Ibu, kemudian di tempat kita sering dipahami bahwa Ramadan, romat, bukan hanya panas membakar, tetapi dipahami membakar hawa nafsu. Kemudian Syawal, tafsir lokal kita sering menyebut meningkatnya amal soleh, tetapi aslinya adalah panas yang meningkat. Maka Bapak Ibu kalau ingin merasakan suasana Syawal yang sesungguhnya, maka siang ini adalah Syawal yang sesungguhnya, karena panasnya meningkat. Nanti setelah Syawal itu ada namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini dari bahasa Arab pula, dari kata qa'ada yaq'udu. Apa artinya?
Guru bahasa Arabnya mana ini? Qa'ada yaqudu, sama dengan jala saya jelisu, duduk. Nah, qa'dah itu artinya duduk di rumah karena puncak musim panas, tidak bisa aktivitas di luar. Ini sekilas sejarah penamaan bulan-bulan Hijriah yang saat itu belum diadopsi oleh umat Islam, bulan Syawal. Dan Nabi mengajarkan satu pelajaran berharga kepada kita. Pada saat itu perlu menjernihkan ruhani. Keyakinan yang saat itu membelenggu orang-orang Arab jahiliyah ditepis dengan tindakan nyata. Nabi menikah di bulan Syawal dan menikahkan di bulan Syawal. Maka disitulah para sahabat mulai yakin bahwa Syawal bukan penyebab sial. Maka Nabi melakukan dakwah, menepis khurafat, tahayul, mitos dengan aksi nyata, dengan menikah di bulan Syawal dan menikahkan di bulan Syawal yang kemudian diikuti para sahabat Rasulullah SAW. Maka ruhani yang ternoda oleh mitos dan khurafat itu langkah nyata dilakukan oleh Nabi, dan itu berhasil meruntuhkan mitos yang ada pada masyarakat jahiliyah. Dan uniknya lagi, apa yang disampaikan oleh Nabi saat itu dalam rangka menepis mitos, pengaruhnya terasa sampai hari ini di tempat kita. Maka disitulah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu kadang-kadang tidak harus dengan mulut yang berbusa, tapi cukup dengan tindakan nyata. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah di Muhammadiyah ini termasuk organisasi yang tidak pandai berretorika, tetapi berusaha untuk melakukan tindakan amal yang nyata. Maka di mana-mana akan kita temukan amal usaha Muhammadiyah.